Monkey bisnis hama ini. Saya harus berbisnis dengan monyet ini. Jadi jangan pernah melihat dari visualnya. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nembe aku Dadi Wahyu Cak. Ya apa kabar? Wis siap kan? Nah, siap. Hari ini saya tampak berbeda. Katanya teman-teman biar kayak bisnismen. Karena sebenarnya bisnismen itu cuma kato anda, make kausan, jasanya butuh bisnismen, sales gitu. Oke. Hari ini saya menghormati apa yang akan saya bicarakan, yaitu tentang masalah bisnis. Kategori seorang bisnismen itu kalau kita cari searching itu, bisnismen gitu munculnya adalah orang yang berdasi-dasi, berjas seperti ini. Saya akan membahas tentang bisnis tenyom, bisnis monyet atau monkey bisnis gitu. Banyak sekali sih hari ini investasi bodong, investasi apapun juga yang memang dikategorikan adalah ini oke gitu, investasi ini oke, ini oke. Saya hanya menyadarkan teman-teman, hati-hati karena ada sebuah strategi bisnis yang hari ini akan saya ulas, yaitu bisnis monyet. Bisnis monyet gimana mas? Ini bukan tentang masalah bisnis kita jualan monyet, enggak. Ini strateginya adalah strategi monyet gitu. Monyet itu kan begini, monyet itu kalau dikasih makan, atau mungkin ada sesuatu makanan yang ada di sana, itu diambil terus dia berlari gitu. Itu karakter monyet. Jadi kalau teman-teman melakukan strategi bisnis yang akan saya jabarkan nanti, teman-teman sudah melakukan adalah bisnis kayak monyet. Dan ini jangan dilakukan, karena ini bagi saya adalah penipuan. Dan ternyata masih banyak di sekitaran saya, di sekitaran kita, orang yang menggunakan pola bisnis itu. Bisnis monyet bisnis, monkey bisnis. Bisnis ini adalah bisnis yang bagi saya penipuan. Bisnis ini adalah bisnis yang kotor, tapi masih banyak yang dilakukan oleh orang-orang. Jangan pernah terjebak dengan bisnis model seperti ini. Logikanya seperti ini teman-teman. Apa sih bisnis monyet itu? Nah, saya pernah melihat dalam sebuah tulisan dan pernah juga mendengar di beberapa cerita-cerita seseorang. Mungkin saya akan menganalogikan seperti ini. Ada sebuah desa. Di sana itu ada banyak monyet. Dan monyet itu adalah hama gitu. Lah, monyet itu menjadi sesuatu potensi yang akan saya bidik, yaitu saya harus berbisnis dengan hama ini. Saya harus berbisnis dengan monyet ini. Gimana caranya? Ini contohnya adalah saya akan umumkan ke desa. Teman-teman, wahai masyarakat sekitar, saya lagi butuh monyet nih. Harganya adalah 100.000. Tolong dong carikan saya sebanyak-banyaknya monyet. Otomatis, dan bisa dikatakan masyarakat di sana, karena monyet ini juga menjadi hama gitu. Mereka akan mencari monyet-monyet itu dan disetorkan kepada saya. Oke, 100.000. Semua kumpul. Anggap deh, ternyata di sana ada monyet sekitaran 100 monyet. Dan saya memberikan sebuah nilai 100.000 satu monyet. Modal saya adalah sekitaran 10 juta untuk 100 monyet. Oke, sampai sini paham ya? Jadi saya hanya butuh modal 10 juta untuk mengambil 100 monyet dengan harga 100.000. Saya akan ambil itu. Monyet itu di saya. Berbondong-bondonglah masyarakat di sana untuk menyetorkan monyet kepada saya. Saya masukin kandang. Singkat cerita, saya sudah dapat 100 monyet. Pada suatu ketika, saya menyampaikan ke teman saya, bro, tolong titip bisnis saya dan sampaikan kepada orang-orang di sana bahwa saya butuh monyet yang harganya 500.000 per monyet. Saya memberikan amanah ini kepada jenjang level di bawah saya secara posisi jabatan. Kawan saya si A, kawan saya si B. Si B akhirnya menyampaikan ke masyarakat bahwa teman-teman semua, bos saya, atasan saya mencari monyet yang dikasih budgetnya adalah 500.000. Loh, bukannya kemarin 100.000? Ya, sekarang mencari monyet lagi. Harganya 500.000. Wah, carilah di sana. Ada yang untung karena monyet itu tinggal sisa 1-2. Tapi si kawan saya yang si B itu akan menyampaikan kepada si masyarakat, "Weh, gimana kalau monyet saya ini? Ambilin wes, harganya 350.000. Kamu akan dapat 150.000 karena kamu akan dibeli 500.000. Oke, singkat cerita masyarakat di sana akan mengumpulkan sebuah duit, mengumpulkan sebuah dana, mengumpulkan apapun juga hutang-hutang dan segala macam untuk membeli monyet yang sebenarnya mereka sendiri yang dulu pernah mencari dengan harga 350.000 kepada si B, staf saya, bawahan saya, 350.000. Oke. Kemudian mereka membeli dengan harga 350.000. Singkat cerita, habislah monyet di kandang saya. 350.000 dikalikan 100 monyet. Oke, sudah mengumpul angka 35 juta rupiah pendapatan saya. Nah, karena ini bisnis kotor, punya strategi di mana kawan saya ketika itu habis, dia hanya cukup meninggalkan sebuah desa tersebut dan menyampaikan bahwa ternyata bos saya tidak jadi atau bos saya menghilang. Atau bisnis ini
selesai. Siapa yang rugi di sini? Kawan-kawan semua para penduduk desa, kawan-kawan semua yang ikut dalam sebuah arisan-arisan bodong yang berbentuk semacam itu. 10 juta modal saya, 35 juta pendapatan saya, dan 25 juta dapatlah saya. Tapi kerugian milik masyarakat dan milik desa itu. Sekarang logika dan analogika ini mampu membuatkah teman-teman sadar tentang investasi-investasi yang seperti itu. Jadi tolong berhati-hatilah, tolong benar-benar waspada. Ya, saya tidak mengatakan tentang masalah akik zaman dulu bahwa itu adalah bagian dari sebuah bisnis monyet, atau yang waktu dulu pernah ramai gelombang cinta gitu, antorium gitu. Apakah itu juga bagian dari pemain bisnis-bisnis monyet? Saya menyampaikan waspada. Tokek gitu loh. Carilah tokek yang sekian ons gitu loh. Itu akan menjadikan seperti itu. Oke, mungkin juga lohan gitu. Mungkinkah ada sebuah area atau pelaku bisnis yang menggunakan strategi itu? Saya kembalikan ke teman-teman semua. Atau hari ini yang lagi rame nih, daun-daun apa, janda-janda bolong, duda-duda keren gitu. Atau apa? Apakah itu menjadi bagian dari proses ada yang bermain tentang strategi bisnis? Saya titip, waspadalah kawan. Kalau itu logikanya memang terlalu over dan itu sebenarnya nggak layak, jangan lakukan. Cari deh langsung ke petaninya, jangan ke pelaku-pelaku bisnis yang memungkinkan dia melakukan proses strategi bisnis. Jadi saya titip teman-teman, jangan percayalah dengan orang yang memakai jas seperti saya. Karena sebenarnya ketika saya copot ini, ya saya punya gaya yang sebenarnya adalah dengan yang kaos-kaos begini. Jadi jangan pernah melihat dari visualnya, tapi titip teman-teman waspada dengan sebuah visual, sebuah casing, dan strategi yang dilakukan oleh orang-orang. Hati-hati, hati-hati, dan hati-hati. Kalau ada orang yang melakukan itu, hanya cukup berhati-hati. Karena saya bukan dalam kapasitas untuk menolong teman-teman. Saya hanya memberikan sebuah wacana dan wawasan sebelum itu terjadi pada teman-teman. Oke, terima kasih dari saya. Salam waspada. Siap? Harus siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadi Wahyucap.